Dan dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kita telah sampai kepada pembahasan tentang nasihat yang penting dan sangat berharga dari seorang kutub dakwah, porosnya dakwah, seorang yang soleh, imamnya para ahli dakwah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang dinukil oleh sang musannif yaitu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan kita telah sampai kepada nasihat beliau wala mu'thiran laha 'alal akhirah wala jami'an lil mal wala mani'an lahu 'an haqqihi wala faddan wala ghalidha wala mumariyan wala mujadilan wala mukhasima wala qasiyan wala sayyi'al akhlaq wala dayyiqas sadri wala mudahinan wala mukhadi'an wala ghasyan ila akhirih. Beliau berkata wala mu'thiran laha 'alal akhirah, dan hendaknya seorang mukmin tidak mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Dunia sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Tanya orang bodoh saja yang mengutamakan sesuatu yang sementara kemudian melupakan atau meninggalkan sesuatu yang selama-lamanya. Baginda Nabi sudah memberikan nasihat kepada kita dalam sebuah hadis, man athara dunyahu ala akhiratihi atau man athara dunyahu adarra bi akhiratihi wa man athara akhiratahu adarra bi dunyah fa athiru ma yabqa ala ma yafna, kata bagian Nabi. Barang siapa yang mengutamakan dunianya pasti akan merugikan akhiratnya, dan barang siapa yang mengutamakan akhiratnya pasti akan rugi dunianya. Kita tidak punya pilihan kecuali salah satunya saja, mau mengutamakan dunia merugikan akhirat atau mau mengutamakan akhirat merugikan dunia. Tapi ada catatan, mengutamakan akhirat merugikan dunia ada catatannya. Catatannya apa? Yang sudah jadi jatah kita di dunia ini tetap akan kita dapatkan. Itu hebatnya. Jadi yang mengutamakan akhirat itu dunianya yang sudah jadi jatah dia tetap akan dia dapatkan. Contoh, orang kok mengutamakan akhirat, hidupnya akhirat saja, tapi jatahnya jadi orang kaya, akan kaya kok itu, karena sudah jadi jatahnya. Artinya yang mengutamakan akhirat rugi-rugi dunia tapi tetap jatahnya akan dapat. Nah, terus gambaran rugi dunianya gimana dong kalau begitu, Ustaz? Kalau jatahnya tetap akan dapat. Contoh, para santri yang soleh-soleh ini dan yang soleha di Cirumput sana juga, ini sekarang sedang mengutamakan akhirat dengan belajar di pondok pesantren. Resiko mengutamakan akhirat, rugi dunia. Gimana ruginya? Teman-temannya di luar sana bebas main gadget. Tiap hari yang disentuh mungkin hanya gadget saja. Al-Quran tidak pernah disentuh di luar sana. Yang di luar sana, yang disentuh gadget terus tiap hari begitu. Al-Quran yang nggak disentuh. Padahal Al-Quran juga bisa dijadikan aplikasi di dalam gadget tersebut, tapi juga nggak dibuka.
Yang di dalam pondok para santri ini merasa kok mereka enak ya yang di luar, enak jatah dunia, bisa main HP dan seterusnya. Ruginya hanya di situ, hanya situ saja ruginya. Rugi jatah dunianya itu yang seperti itu rugi. Tapi kalau jatah maksudnya jatah dia di dunia rizki, yang sudah jatah nggak bakal berkurang. Makanya Anda rugi kalau orang kok mengutamakan dunia, berpikir bahwa dengan mengutamakan dunia dia bisa akan mendapatkan dunia dan seisinya. Ini tipuan dari setan dan tipuan dari hawa nafsu. Tidak, yang mengutamakan akhirat jatah rizkinya tidak akan pernah berkurang. Yang mengutamakan dunia jatah rizkinya pun juga tidak akan pernah bertambah. Ada ulama yang mengutamakan akhirat, tiap hari ngaji isinya, mendidik santri dan seterusnya, tapi jadi orang kaya. Ada orang yang gak pernah mikirkan akhirat sama sekali, sholat 5 waktu saja bolong-bolong ditinggal dan seterusnya, tapi juga gak pernah kaya-kaya, itu melarat terus. Dan sudah pasti rugi akhiratnya. Ya Masya Allah, rugi dunia tidak berefek apa-apa, tapi rugi di akhirat akan berefek kerugian yang sangat luar biasa. Ini juga yang harus kita ketahui. Kalau kita rugi dunia seperti contoh santri tadi, ruginya apa sih? Cuman gak main HP saja. Besok lusa lulus juga main HP kok, selesai. Tapi yang rugi akhirat, dia ninggalkan sholat contohnya, dia nggak bayar zakat contohnya, dia nggak berbakti pada orang tuanya contohnya, dia nggak berbakti pada gurunya contohnya. Ruginya apa? Di dunia dia rugi, hidupnya dicabut keberkahannya oleh Allah, hatinya dibuat gelisah oleh Allah, perkaranya dipersulit oleh Allah. Seandainya dipermudah pun juga mudah yang akan semakin memperparah hubungan dia dengan Allah, menjauhkan dia dari Allah. Istidraj namanya. Kemudian di akhirat ada pertanggungjawabannya, ada siksa dan seterusnya. Ini yang mengerikan ini. Rugi dunia tidak berefek apa-apa, tapi rugi akhirat efeknya, kerugiannya sangat besar, luar biasa. Maka seorang mukmin jangan pernah mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Makanya nasihat Quran bagaimana nasihat Allah? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi. Jadi yang harus kita inginkan, yang harus kita kejar jatah di akhirat nanti, karena tidak dijamin oleh Allah. Tapi jangan lupa jatahmu di dunia. Jadi bukan berarti melupakan dunia 100%, enggak juga. Kita hidup di dunia kok, butuh kepada dunia untuk sekedar hidup dan bisa ibadah. Nah itu, untuk bekal juga di akhirat nanti. Wala jami'an lil mal, dan juga seorang mukmin itu hendaknya tidak berambisi untuk menumpuk-numpuk harta. Mencari rizki itu maksudnya menyambut rizki yang sudah Allah jatahkan untuk kita adalah kewajiban. Bukan hanya diperbolehkan, bukan, tapi kewajiban. Kita nyari nafkah untuk anak istri itu hukumnya wajib. Nah terus ini nggak boleh ngumpul-ngumpul gimana? Tujuan nyari rizkinya pengen ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk harta, itu yang nggak boleh. Awas sekali lagi, bukan mencari hartanya yang tidak boleh, mencari nafkahnya yang tidak boleh, bukan mencari nafkah wajib hukumnya. Punya harta boleh, tidak masalah. Bahkan banyak harta juga boleh. Yang tidak boleh terus apa? Hatinya, tujuan mencari hartanya, memiliki hartanya untuk banyak-banyakan, ditumpuk-tumpuk, bukan untuk beramal baik, bukan untuk bekal di akhirat, bukan untuk membantu sesama, meringankan beban orang yang tidak mampu dan seterusnya. Bukan itu tujuannya. Jadi ini tolong ada catatannya ya. Jadi yang tidak boleh itu tujuan jeleknya, yaitu tujuannya murni pengen numpuk-numpuk harta saja. Cirinya gimana Ustadz? Orang yang tujuan atau hatinya fokusnya pada numpuk harta itu apa? Cirinya satu, dia pelit otomatis.
orang yang hatinya dalam mencari nafkah atau mencari harta tujuannya adalah numpuk-numpuk harta, banyak-banyakan, itu mesti pelit. Kemudian kalau harta itu hilang dari dia sedikit saja, dia akan stres. Ini ciri. Stres, pusingnya bukan main. Ya Masya Allah. Dan cirinya juga yang dipikirkan ya harta saja. Itu saja yang dipikirkan, dunia saja, sudah nggak ada yang lain. Padahal dunia itu nggak dipikir pun juga kalau sudah jatahnya datang ke kita kok. Dipikir pun kayak apapun, dikejar kayak apapun, kalau belum jatahnya tidak akan sampai kepada kita. Makanya nasihat Imam Haddad yang lain dalam kitab yang lain, beliau mengatakan kalau kamu, maknanya kalau kamu ridho dengan jatah yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan hidup bahagia. Tapi kalau kamu tidak ridho dengan jatah yang Allah tentukan untukmu, maka hidupmu akan susah. Baik. Wala mani'an lahu an haqqihi. Dan seorang mukmin hendaknya tidak mencegah hak orang lain yang ada pada hartanya. Khusus untuk orang-orang mampu. Wahai orang-orang yang mampu, tolong ingat, hartamu itu tidak murni milikmu, tapi dalam hartamu itu ada haknya orang lain. Gimana itu hak orang lain? Setiap tahun wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu haknya orang fakir miskin dan yang lainnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat 8 golongan itu. Berarti di harta yang dimiliki oleh orang kaya itu ada hartanya orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Kalau begitu ya berikan kepada yang berhak. Jangan dicegah. Jangan dilarang, jangan disimpan, jangan. Wajib hukumnya harta tersebut diberikan kepada yang berhak. Jangan berkata ini hartaku, bukan. Apalagi ada orang yang berkata, ya aku yang capek, hasil kerja kerasku, kenapa harus diberikan kepada fakir miskin? Ya Masya Allah, orang begini tandanya dia imannya diragukan, imannya tipis. Kan kita sudah tahu bahwa rizki itu hakikatnya Allah yang beri. Innallahu war-razzaq. Sesungguhnya Allah, hanyalah Allah sang pemberi rizki, nggak ada yang lain. Jadi datangnya dari Allah saja, nggak datang dari yang lain. Kerja keras kita itu hanya ciri kalau Allah ingin memberi kita, itu saja. Sama seperti kalau kita sakit, kemudian kita minum obat itu ciri kita akan diberi kesembuhan oleh Allah. Tanda kita akan diberi kesembuhan. Yang memberi kesembuhan ya Allah. Sama kerja keras kita itu, tanda saja kalau kita kerja keras, tandanya berarti Allah ingin memberi kita. Nggak lebih dari itu. Tanda, murni hanya tanda. Yang memberi yang murni Allah. Maka jangan pernah berpikir bahwa harta yang kita miliki itu milik kita. Enggak, itu hanya titipan dari Allah. Itu milik Allah kok. Jangankan harta kita, diri kita, nyawa kita juga punya Allah. Kan begitu. Ini akidah ini. Yang enggak meyakini begitu keluar dari Islam bisa jadi. Hati-hati. Maka sekali lagi, di dalam harta kita itu ada jatah, ada hak orang lain, dan jangan pernah mencegah hak orang lain yang ada di harta kita dengan cara tidak diberikan, tapi kewajiban kita justru memberikan haknya orang lain yang ada dalam harta kita. Wala faddan wala ghalidha. Seorang mukmin tidak boleh faddan ghalidha. Faddan itu kasar. Kasar tutur katanya, kasar perilakunya, kasar hatinya, enggak boleh. Hatinya harus lemah lembut,
tutur katanya juga lemah lembut, perilakunya juga lemah lembut. Ini mukmin, ini muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau seandainya kamu wahai Rasulullah kok punya hati kasar, tutur katanya kasar, perilakunya kasar, niscaya mereka para sahabat umatmu itu akan menjauhi kamu. Artinya baginda Nabi itu lembut hatinya, lembut tutur katanya, lembut perilakunya, dan ini juga yang harus kita contoh sebagai umatnya. Wala mumarian wala mujadilan wala mukhasima. Ini 3 kata maknanya mirip-mirip. Kalau ada kata-kata yang mirip-mirip atau yang sama dijejerkan begini, itu penegasan artinya. Penegasan. Maksudnya gimana? Mumari, mujadil, mukhasim, nah ini sama, hampir mirip-mirip, hampir sama. Artinya apa? Jangan menjadi orang yang suka bertengkar, suka ribut, suka bermusuhan. Ini lihat sama, mirip. Tengkar iya, ribut iya, bermusuhan iya. Dengan kata-kata. Maksudnya gimana? Jadi orang itu jangan gampang protes. Bentar-bentar protes, bentar-bentar komentar, bentar-bentar ya Masya Allah. Kalau komentator pertandingan itu kan komentar dibayar, ada hasilnya. Ini jangan sampai kita jadi komentator bukan dibayar malah dapat dosa, naudzubillah. Sekarang komentator-komentator ulung itu banyak. Dalam segala hal dikomentari, dalam segala hal diprotes dan seterusnya. Seakan-akan dia ahlinya para ahli, naudzubillah. Ulama sekarang dicaci maki, diprotes, dikomentari begini begitu. Kalau ahlinya silahkan. Itu pun juga dalam rangka menasihati, dalam rangka meluruskan yang salah. Itu oke-oke saja, dan juga ada tata krama dan ada adabnya. Tapi model kita sebagai seorang muslim yang biasa, mukmin yang biasa, jangan gampang-gampang protes, gampang-gampang komentar, Masya Allah. Karena apa? Itu memancing keributan, memancing pecahnya atau hancurnya rasa cinta yang ada di hati. Tinggalkan semua itu, protes, komentar, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Jadi seorang muslim itu nggak pengen ribut tuh, nggak pengen bertengkar tuh, nggak mau berdebat begini nggak mau. Beda dengan debat ilmiah, itu urusan lain. Debat-debat nggak penting, debat kusir dan seterusnya itu nggak mau. Sekarang zamannya zaman medsos. Masya Allah. Ingat kata baginda Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong atau berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Jarang yang mempraktekkan ini. Karena zaman sekarang berkata-kata itu mudah sekali, bisa dituangkan dalam ketikan, typing, bisa di komentar di medsos dan seterusnya, di grup dan seterusnya. Ya Masya Allah. Ini tolong hati-hati ini, Masya Allah. Masya Allah. Sampai ada riwayat dari Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya berbicara itu perak, maka niscaya diam itu emas. Kenapa? Ya karena kita butuh diam agar tidak menjadi sebab pertengkaran, permusuhan dan seterusnya. Baik. Wala qasiyan, dan juga tidak menjadi orang yang kasar.
kasar, keras hati, kasar tutur kata, tidak. Kita hendaknya jadi orang yang lainil janib. Wala sayyi'al akhlaq, dan juga tidak boleh menjadi seorang yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya. Wala dayyiqas sadr, dan juga jangan sampai menjadi orang yang sempit hatinya, sempit dadanya. Gimana ceritanya sempit hati, sempit dada itu? Gak mau memahami orang lain, gak mau memaklumi orang lain, gak mau. Ini sempit hati, sempit dada yang begini. Bahkan menerima perbedaan pendapat pun juga gak mau, ini sempit hati. Para ulama itu contoh dalam agama, adanya madhab yang 4, madhab Imam Abi Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan hasil ijtihad. Maka kita sebagai pengikut salah satu madhab, itu madhab Imam Syafi'i, harus luas, lapang hatinya menerima perbedaan pendapat tersebut, sehingga bisa menghargai madhabnya Imam Abi Hanifah dengan pendapat-pendapat hasil ijtihadnya, madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad. Seperti itu. Begitu pula dalam organisasi, contohnya dalam satu perkumpulan, kita punya pendapat A, kemudian teman kita punya pendapat B, teman kita yang satunya lagi punya pendapat C, dan pendapat itu semuanya baik, semuanya baik. Kalau begitu hatinya yang harus lapang. Pendapat kita mau dipakai nggak dipakai udah nggak ada masalah. Yang penting kebaikan yang kita ketahui sudah diusulkan, diungkapkan melalui pendapat tersebut. Mau dipakai nggak dipakai itu terserah yang berwenang nanti. Dalam bermasyarakat juga sama, otaknya beda-beda, backgroundnya beda-beda, basicnya beda-beda, dan begitu seterusnya. Sehingga cara berpikirnya juga beda-beda. Masyarakat ini, kalau kita tahu perbedaan-perbedaan tersebut, maka keniscayaan akan ada perbedaan dalam pendapat, dalam bersikap dan seterusnya. Maka kita perlu namanya wasi'as sadr. Jadi lapang dada, hati yang luas, mudah memaafkan, mudah memaklumi dan seterusnya. Dan kaidah dalam tasawuf, ilmu tasawuf begini. Kita itu ketika kita beramal, kalau untuk diri kita, hendaknya kita senantiasa mencurigai hawa nafsu kita, menuduh hawa nafsu kita. Jangan-jangan saya beramal bukan karena Allah. Jangan-jangan saya beramal hanya karena pengen dipuji oleh manusia. Jangan-jangan. Jadi hawa nafsu dituduh terus. Tapi kalau orang lain yang kita cari adalah alasan. Mungkin dia begini, mungkin dia begini. Supaya kita gampang untuk memahami, memaklumi dan memaafkan. Jangan dibalik, kalau dibalik ribut ini, sumber perpecahan kalau dibalik. Jadi sekali lagi, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting. Tadi, kita ini, kalau kepada diri kita, hendaknya kita curigai. Semalam sholat tahajud, jangan-jangan sholat tahajudnya hanya karena pengen dibilang ahli tahajud. Jadi evaluasi, curigai diri kita. Sholat subuh berjamaah, jangan-jangan sholat subuh berjamaah karena ada program sholat subuh berjamaah, kemudian pengen disebut orang yang ahli sholat subuh berjamaah, orang hebat dan seterusnya. Kita sedekah, jangan-jangan sedekahnya karena pengen ini itu, bukan karena Allah. Curigai, kalau kita curigai diri kita, kita yang mencurigai diri kita. Karena kita punya hawa nafsu yang liciknya bukan main. Hawa nafsu yang penipunya luar biasa, daya tipunya luar biasa. Hawa nafsu kita itu penipu ulung, sehingga pantas untuk dicurigai. Sama kalau kita berinteraksi dengan orang yang dia ahli dalam hal tipu-tipu, apapun yang dia katakan kita cek dulu kan kebenarannya. Apapun yang dia lakukan kita cek dulu kebenaran. Sama dengan hawa nafsu kita, begitu. Tapi sekali lagi, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, maka yang dipasang itu bukan kecurigaan. Tapi apa? Yang dipasang itu tadi. Yang dipasang adalah hati yang lapang untuk bisa memaafkan, toleransi dan begitu seterusnya. Istilahnya gini, kalau ada tetangga kita sholat subuh berjamaah, tetangga kita enggak sholat subuh berjamaah,
Sikap kita gimana? Sikap seorang muslim itu gimana? Kita curigai diri kita. Jangan-jangan sholat subuh berjamaah kita tidak ikhlas karena Allah. Evaluasi diri itu. Terus tetangga kita yang gak sholat subuh berjamaah gimana? Mungkin dia punya alasan karena sakit, mungkin ada anggota keluarganya, istrinya, anaknya sakit butuh ditemani dan seterusnya, sehingga dia tidak sempat sholat subuh berjamaah. Kalau ke orang lain begitu, sampai ada riwayat dari Imam Ahmad dan para salafus soleh, seandainya seseorang 99 potensi salahnya, ada satu potensi benarnya, maka kita wajib husnudzon dengan ngambil satu potensi benarnya. Nah, ini juga nanti gini, tidak berlaku kepada siapa? Pada sang murabbi untuk murid yang ditarbiyahnya, yang dididiknya, enggak berlaku. Seorang guru, seorang murabbi itu kalau ngelihat muridnya melakukan sedikit pun kesalahan, harus dihitung benar itu. Ini salah, nggak boleh ya kamu begini dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya untuk membenahi kesalahannya. Makanya anak-anakku yang soleh-soleha semuanya, kalau ada kok ustadz, kalian melakukan ini, langsung sama ustadznya ditegur, itu bentuk kasih sayang. Tapi saya tidak salah ustadz, antara kamu dengan Allah, Allah yang akan bela, jangan khawatir. Kalau tidak salah. Jadi begitu ya, masya Allah. Ini juga ini ajaran yang wajib kita terapkan, mencurigai diri sendiri di satu sisi dan mencari-cari alasan untuk bisa memaafkan dan mentoleransi kepada yang lain, khususnya sesama muslim. Baik, kita lanjutkan, ini sedikit lagi. Wala mudahinan, dan seorang muslim juga jangan sampai mudahana. Mudahana itu apa sih? Mudahana itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Melihat yang mungkar diam saja, ini mudahana ini. Melihat yang mungkar diam saja. Jadi mudahana itu diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi mendapatkan keuntungan dunia. Ini namanya mudahana. Diam, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar demi mendapatkan keuntungan duniawi, entah itu uang atau jabatan dan seterusnya. Sudah tahu itu mungkar, wajib diingkari. Kan wajib diingkari kan ada 3 tingkatan, dengan perbuatan, kalau tidak mampu dengan perkataan, kalau tidak mampu dengan hati. Ini diam saja. Padahal mampu, contohnya dengan lisannya, tapi diam saja. Dia diam untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dunia yang seperti ini mudahin. Seorang muslim haram hukumnya seperti itu dan dosa itu. Wala mukhadi'an, seorang muslim, seorang mukmin juga tidak boleh menjadi orang yang mukhadi'. Mukhadi' itu penipu, gitu. Menipu. Ya. Wala ghasyan, ini juga mirip-mirip sama, menipu juga. Khususnya ghash ini atau ghish ini, masdarnya ghish ini, tipuan ini biasanya ada dalam bab muamalah. Barang yang jelek dibilang bagus, ini ghish, haram. Atau barang yang standar kualitasnya dibilang kualitas super, ini juga haram, tidak boleh. Wala muqaddiman lil aghniya 'alal fuqara, dan tidak boleh seorang mukmin mengutamakan orang kaya daripada orang fakir. Maksudnya gimana Ustaz? Mengutamakan orang kaya karena kekayaannya. Ini yang enggak boleh. Ini enggak boleh sama sekali. Enggak ada. Ini jangan mentang-mentang kaya kemudian diutamakan dalam segala hal. Jangan mentang-mentang fakir kemudian dia diakhirkan nanti. Ini nanti, enggak boleh seperti itu. Ini bukan sifat seorang mukmin, seorang muslim. Makanya dalam undangan walimah, walimatul urs, hadirnya itu wajib dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita diundang
untuk resepsi pernikahan, itu hukum asalnya wajib selama tidak ada uzur. Tapi dengan catatan, syaratnya banyak. Di antara syaratnya para ulama menyebutkan acaranya tidak dikhususkan untuk orang kaya. Ada membeda-bedakan begitu. Kalau sudah, oh ini spesial untuk orang-orang kaya, enggak usah, enggak wajib hadir. Enggak. Dan yang miris juga di kita ini ada peristiwa atau kejadian yang sering terjadi. Apa itu? Kalau tahlilan, kalau yang meninggal orang kaya, yang hadir ramai. Giliran yang meninggal orang fakir, yang hadir sedikit. Ya Masya Allah. Ini sama, ini nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Wala mutaraddidan 'ala salatin, dan juga tidak diperkenankan bagi seorang mukmin bolak-balik mondar-mandir kepada salatin. Salatin itu bentuk plural daripada sultan. Sultan itu ya pemimpin, pemerintah itu. Gak boleh mundar-mandir. Mundar-mandir maksudnya mundar-mandir untuk kemaslahatannya pribadi, itu yang gak boleh. Dekat dengan pemerintah demi untuk kemaslahatan pribadinya. Tapi kalau ada sebagian ulama memperjuangkan hak masyarakat, hak rakyatnya, anggota dewan dan seterusnya, bolak-balik, itu memang tugasnya. Maka ini juga boleh dipukul rata juga, nggak boleh. Ini model kita nih, model kita. Kita kan nggak ada kepentingan yang khusus dengan pemerintah, tapi kok bolak-balik, ada apa? Ada apa? Ini demi kemaslahatan pribadi kah? Atau gimana? Dan seterusnya. Ini yang nggak boleh. Ya kalau ada hajat silahkan datangi. Dan kalau tugasnya di situ, ya silahkan lakukan. Tapi bagi yang tidak berkaitan dengan tugas dan seterusnya itu bukan perkara yang baik. Wala sakitan 'al inkari 'alaihi ma'al qudrah, dan juga tidak boleh diam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para sultan, para pemerintah atau muslim secara umum. Padahal dia mampu, nggak boleh diam begitu, nggak boleh. Ingkari, walaupun cara mengingkari kita sudah bolak-balik jelaskan. Cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan berarti harus diperangi, bukan berarti harus makar dan seterusnya. Enggak, itu malah haram, nggak boleh juga. Kan jelas di kita kaidahnya. Cara mengingkarinya gimana? Ya katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saat kita mampu untuk mengingkari, ya nasihati. Jelaskan bahwa ini tidak diperbolehkan, bahwa ini nggak boleh, bahwa ini munkar dan seterusnya seperti itu. Ini awas ya, jangan sampai salah faham, ingkar kepada pemerintah kemudian dengan cara makar dan seterusnya. Enggak. Ahlus sunnah wal jamaah jelas posisinya, selama pemerintah kita tidak melakukan kekufuran yang nyata, terang-terangan, jelas, maka tidak boleh diturunkan dari pemerintahannya, kecuali dengan jalurnya tentunya. Baik. Wala muhibban lil jahi wal mal wal wilayat, dan seorang mukmin tidak boleh hatinya terikat cinta kepada kedudukan, pangkat, harta, wal wilayat, kekuasaan. Bal yakunu karihan lidzalika kullih, nah hendaknya harusnya tidak senang kepada semua itu. Kalau begitu Ustaz nggak ada yang jadi pemimpin, enggak, pemimpin harus ada. Tapi kan ada kaidah yang mengatakan, atau makna sebuah hadis yang mengatakan, man talaba syai'an ukila ilaih wa man tuliba ila syai'in u'ina alaih. Barang siapa yang mengejar sesuatu untuk dia dapatkan, contoh pangkat, maka hati-hati. Jika kita yang mengejarnya, bisa jadi pangkat itu, jabatan itu akan dibebankan oleh Allah pada kita. Tapi jika kita yang dibutuhkan untuk mengisi kedudukan itu, pangkat itu, hati kita tidak pernah sama sekali ambisi untuk mendapatkannya, tapi kita dibutuhkan untuk itu, rakyat yang butuh kita, maka yang terjadi apa? Allah yang akan menolongnya.
Jadi yang nggak boleh bukan jadi pemimpinnya, enggak, jadi pemimpin itu ya harus ada yang jadi pemimpin. Yang nggak boleh itu cinta kepemimpinannya. Yang nggak boleh itu. Baik. La yadkhulu fi syai'in minhu, tidak masuk kepada perkara yang disebutkan tadi. Wala yulabisuhu, dan juga tidak ikut campur, tidak bergesekan dengan perkara tadi itu. Illa min hajatin aw darurah, kecuali kalau ada, ini yang tadi dijelaskan, kecuali ada kebutuhan atau memang terpaksa. Itu sudah nggak ada pilihan kalau seperti itu ya. Intaha kalamuhu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Selesai perkataan dari Imam Haddad, semoga Allah senantiasa meridhai beliau dan memberikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Baik. Selanjutnya nanti di pekan yang akan datang kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu tentang babu bayanil ma'asi, bab menjelaskan tentang macam-macam kemaksiatan. Nanti kita akan bahas ada kemaksiatan batin, yaitu kemaksiatan hati. Ternyata hati juga bisa bermaksiat. Iya, bisa. Bahkan jarang di antara kita ini yang peka dan peduli, memperhatikan betul, menghindari yang namanya kemaksiatan hati. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian nanti ada kemaksiatan zahir anggota badan kita, mulai dari lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan begitu seterusnya. Masing-masing anggota tubuh kita itu ada kemaksiatannya. Kita pelajari bukan untuk dipraktekkan, justru untuk kita hindari nanti. Ya, baik. Kita masuk pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bissawab.